Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Jami Khalid bin Walid yang akan hormat semuanya rahimani wa rahimakumullah ajmain. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul kembali, bermujalasah, belajar bersama untuk mengaji agama Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Iqbal Ahli Sunnah di Ahli Sunnah. Kemana pun di antara Ahli Sunnah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat di dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Keduanya salam dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk sikap seorang muslim kepada muslim lainnya adalah dia hendaknya menjaga lisannya, karena dengan lisan ini bisa mengakibatkan orang selamat atau sebaliknya. Dan seorang muslim adalah yang bisa menjadikan orang lain itu selamat dari tangannya dan lisannya. Al-muslim man salima al-muslim min yadihi min lisani wa yadihi. Seorang muslim adalah yang dia bisa menyelamatkan orang lain atau seorang muslim selamat dari lisan dan tangannya. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan tentang Iqbal Ahli Sunnah di Ahli Sunnah. Adalah hal yang harus kita waspadai adalah al-dhannu wa tajassus. Al-dhannu wa tajassus adalah ia berburuk sangka dan memata-matai. Berburuk sangka dan memata-matai. Siapa? Alhamdulillah. Al-dhann wa tajassus. Yang dimaksud di sini dhon adalah berprasangka buruk. Ya, bahasanya apa? Su'udhon. Nah, ini su'udhon. Ini bisa menimbulkan fitnah. Kalau su'udhon ada di antara kita, penyakit ini muncul pada diri kita, ini akan menimbulkan kekacauan, fitnah di antara kita. Maka suruh jangan pada su'udhon sesama teman kita, sama saudara, sama ahlu sunnah, sama muslim. Itu jangan su'udhon. Berprasangka baik harusnya. Jangan berprasangka buruk. Ya. Ini untuk siapa? Untuk bapak-bapak, ibu-ibu. Tangga sinten? Sedoyo nggih. Sedoyo semuanya kena. Ya kita, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak juga, ya. Latihan jangan su'udhon. Mana dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh dhann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhkanlah kalian
dari prasangka yang buruk. Prasangka yang buruk. Inna ba'dal dhanni itsm. Karena sebagian prasangka buruk adalah dosa. Wala tajassasu, dan jangan kalian memata-matai. Memata-matai, ngintip, mencari-cari kesalahannya. Kesalahan orang lain, kesalahan tetangganya, kesalahan temannya. Jadi kalau orang sukanya mencari-cari kesalahan orang lain, sudah suudon, kira-kira hatinya yang ada apa? Tenang apa enggak? Wah, jengkel. Jengkel yang ada kan. Rasanya jengkel kalau sudah penyakit itu muncul. Makanya dihilangkan. Ganti dengan husnul dan jangan tajassus. Syekh Abdul Muhsin bin Hamid Al-Abbad Al-Badrah hafizahullah menjelaskan, fa fi hadhihi al-ayah al-karimah al-amru bis-sinabi katsir min al-dhann. Dalam ayat yang mulia ini mengingatkan kepada kita untuk menjauhkan prasangka buruk. Kenapa? Wa anna minhu isman. Karena bagiannya itu akan memunculkan dosa. Wa nahyu 'anil tajassus, dan juga dilarang untuk mata-matai. Wa at-tanqib an ayubin nas, itu dia menyelidiki, mencari-cari, ngorek-ngorek kesalahan orang lain. Jadi kalau orang kena penyakit ini, dia akhirnya gak nyaman hidupnya. Apabila wahwa innama yahsulu taba'an li isa'adil dhal. Orang yang dia tugasnya, pikirannya, mindsetnya mencari-cari kesalahan orang lain ini, karena tidak lain muncul dari su'udon. Jadi kalau ada su'udon, jadi pikirkan nanti, wah ini jangan-jangan paling-paling gitu. Paling-paling gitu. Orang mau niat berbuat baik, misal ke rumah jenengan sudah misal paling-paling gitu. Apa gitu? Jangan. Ya. Allah mengingatkan, ya ayyuhallazina amanu istanibu katsiran minadh dhann. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, waqala sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wadh-dhann. Tinggalkanlah kalian dari prasangka buruk, jauhkanlah iyyakum wadh-dhann. Jauhkanlah kalian daripada prasangka buruk. Fa innal dhanna akdzabul hadis, karena prasangka buruk adalah sedusta-dusta perkataan. Wala tahassasu, jangan berprasangka. Wala tajassasu, dan jangan memata-matai. Wala tahasadu, dan jangan hasad, dengki sesama saudaranya, sama temannya. Karena kedengkian itu hanya akan menjadikan hati kita dongkol. Wala tabaghadu, dan juga jangan saling membenci, marah. Wala tadabaru, dan saling membelakangi. Ya. Gena-gena ketemu prengos. Ya, gena-gena. Ini mau ketemu misalnya, dia prengos ngene. Ya. Kadang nonton apa nonton? Kadang ya, lagi buat nonton ya. Ya, kadang ayat nonton saya ini kok. Harus kadung syukur gitu. Udah pertama dongkol kesuk, terus ketemu paling-paling ya. Tambah maling udah paling-paling saya sudah desit. Kemudian dia selalu mengintai ketika ada lengah, kelemahan, langsung dia serang. Ini sifat yang hendak dihindarkan, yang akan menjadikan permusuhan dia seperti itu. Dan ini setan senang.
Ketika ada permusuhan kayak gitu, setan senang. Maka jangan seperti itu. Wala tadabaru. Memang ini ya perlu meluruskan niat kita semuanya. Harapan wajah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang Jawa ya, orang Jawa ya kalau diajak terus insya Allah udah susu lumayan. Ya misal dengan nyuseu, misal dikesui atau disengiti lah bahasanya. Diajaki terus, diajaki aja paling dikasih hadiah. Kira-kira gimana? Ya sangat memungkinkan untuk berubah. Kenapa? Karena Nabi mengatakan tahadu tahabu. Silakan kalian saling memberi hadiah, maka akan muncul kecintaan. Kasih hadiah, ya kasih sekedar apa. Makanya kalau jenengan punya rezeki, itu yang punya rezeki, bagi-bagi kepada masyarakat, sembako kayak tadi Mas Takmir cerita, insya Allah manfaat luar biasa, menumbuhkan bakat cintaan, muncul cintaan. Nah, ketiga, di antara obat bagaimana merukunkan adalah saling menyapa, saling memberi hadiah, ini akan menunjukkan kecintaan. Kata Rasul, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Hamba Allah yang bersaudara. Apalagi sama saudara, harus rukun. Ya, apalagi saudara sama Muslim, saudara, apalagi tetangga, harus rukun. Karena perintah siapa? Rasulullah wa kunu ibadallahi ikhwanan. Kita semuanya adalah mengharapkan apa yang kita cari di sini. Coba saya tanya, Bapak Ibu, yang kita cari apa ini sih? Yang kita cari di dunia ini apa? Jangan kita semuanya cita-cita akhir kita apa? Mencari surga semuanya. Sepakat? Semuanya insya Allah. Semuanya di sini ya semuanya mencari surga. Nah kalau kita menuruti hawa nafsu, ngikuti setan, ya kita sendiri yang capek. Maka Syekh mengingatkan kepada kita, hendaknya kita bersaudara biar nyaman. Husnudzon kita kedepankan ketika ada kesalahan kurang di antara saudara kita. Ini di antara perkataan para ulama atau bahkan sahabat ridwanullah alaihim yang menunjukkan mereka itu husnudzonnya tinggi kepada saudaranya. Di antaranya adalah perkataan Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Wala tadunnanna bi kalimatin kharajal min ahikal mu'min illa khaira." Janganlah kamu menyangka kalimat yang keluar dari seorang mukmin, kata-kata yang keluar dari seorang mukmin kecuali kamu berprasangka baik. Ketika ada bapak-bapak, ibu-ibu atau saudara kita teman bicara, ya kita berprasangka yang baik. Ada orang yang bahkan berbuat baik, apalagi ada orang yang infak, kita husnudzon. Ada orang yang membantu, kita husnudzon. Kita ada tiba-tiba ada orang yang perhatian kepada kita, husnudzon. Jangan suudon, paling-paling mau PDKP gitu, atau apa bahasa itu juga. Kita harus husnudzon. Kata beliau, janganlah kamu menyangka satu kalimat yang keluar dari seorang mukmin kecuali kebaikan. Wa anta tajidullaha fil khairi muhmalan. Dan ketika engkau mendapatkan perkataan seorang mukmin, ya Anda harus berusaha ya mencari sesuatu yang ada kemungkinan itu baik. Ya selama engkau masih menemukan makna kebaikan di dalamnya.
Ketika ada seorang berkata, berbuat, ya kita husnudzon. Atau mungkin ada teman yang hari ini nggak berangkat ngaji. Misal lah contoh ya. Misal, jangan berpikiran yang jelek. Apalagi mereka yang jelek, jangan. Tapi berprasangka yang baik. Wa anta tajidulha fil khairi muhmalan. Kamu akan mencari, ada kemungkinan, oh mungkin lagi sakit, semoga lekas sembuh. Oh mungkin lagi sibuk, nggak bisa ngaji malam ini. Oh mungkin lagi ada kepentingan sama keluarga. Enggak kok, nggak ada apa-apa. Oh mungkin lagi ada kepentingan sama tetangga yang harus nggak bisa ditinggalkan. Dan yang lain-lain, ada kemungkinan-kemungkinan. Nggak langsung memvonis. Wajib. Ya, kayak anak-anak kondis, gerisan. Cari alasan. Bos, ada 1000 alasan pokoknya. Gitu. Itu namanya suudon ya. Harusnya husnudon. Ketika husnudon akan menumbuhkan kedamaian, kenyamanan. Rifqan ahla sunnah bi ahli sunnah ini. Ini sebagaimana disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir dalam tafsir ayat surat Al-Hujurat tadi. Ini perkataan Umar bin Khattab. Jadi kalau kita melihat, ya carilah udur-udur yang ada. Yang kedua perkataan Bakar bin Abdullah Al-Mazani. Kama fi tarjamatihi min tahdhib at-tahdhib. Perkataan Bakar bin Abdullah Al-Mazani sebagaimana dalam biografi dalam tahdhib at-tahdhib, iyyaka minal kalam ma in asabta fihi lam tujar. Iyyaka minal kalam, hati-hatilah Anda, jauhkanlah Anda dari ucapan. Ma in asabta fihi lam tujar. Kalau kamu benar, tidak akan dapat pahala. Ya, kamu benar tidak akan dapat pahala. Kata beliau, wa in akhtata fihi asamta. Kalau kamu salah, kamu dosa. Apa itu? Wa huwa su'udun bi ahlika, yaitu su'udun dengan saudaramu. Ya tadi sih misal ada orang datang ke rumahmu, kamu sudah pikirannya yang nggak pas misal, suudon. Kalau pas ya, Yusuf Muhammad, paling kerjanya duit gimana? Mohon maaf ya, misal ya, paling kerjanya duit lah, misal ya, ningko pas, iya udah. Ya bukan yang duit ya misal. Sebudon tapi dia pas juga nggak dapat pahala. Orang di pahala jadi kan? Tepat ya orang di pahala kata Bakar bin Abdullah. Terus nak salah mungkin dia kata kamu aduh mana malah dia mau ngasih kabar gembira. Ya, Mas. Jenengan udah panggilan umroh ya, apa ya iya nah jarang salah satu karyawan sih udah panggilan umroh misal. Wah ternyata tidak, iya benar tadi kita mau ngutang, ternyata mau ngabari dapat umroh dan jenengan malah jadi dosa. Namun jenengan perasaan air lagi. Atau mungkin mau ngasih hadiah. Waduh, itu kasih hadiah malah dikira aku barang jaluk-jaluk ya aku aweh kok. Makanya di sini kepada saudara kita katakan di sini untuk husnudzon. Jadi suudzon kata Bakar bin Abdullah, kalau salah dapat dosa, kalau benar kamu dapat pahala. Perkataan yang ketiga diantaranya adalah Abu Kilabah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi. Ini seorang ulama, ya, sahabat
atau salafun as-salih yang beliau sampai buntung Abu Kilabah, buntung kakinya, tangannya, tapi masih bisa diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus menjaga sampai meninggal ya dalam kondisi seperti itu. Beliau menyampaikan dalam Hilyah li Abi Nu'aim, "Idza balagha an ahika syai'un takrahu faltamis lahu al-'ud juhdaka." Kalau sampai kepada ada berita apa? Berita yang kamu nggak suka, ya, nggak suka. Yang nggak suka berita apa? Contohnya, mau ngasih nggak jadi misalnya, mau ngasih nggak jadi. Ini orang mau ngasih ya, katanya mau ngumrohkan gitu. Jadi katanya mau ngumrohkan atau mau ngasih hadiah, tapi ternyata belum. Ya, hal tamislahu al-udra juhdaka, cari udur. Oh, mungkin pas belum keluar dananya. Oh, mungkin pas lagi untuk butuh yang lain. Oh, mungkin pas ini dan itu. Sehingga nanti kan suatu saat kalau rezeki saya akan sampai bulan. Ya. Kalau yang rezeki itu kan insya Allah kan sampai. Husnudon, maka cari udur. Kalau enggak nyari udur, kita yang kesel, yang capek. Makanya kita berusaha melatih diri kita kepada kita semuanya, kepada teman-teman keluarga kita, adalah cari udur. Ya. Termasuk suami ngajak istrinya, mohon maaf, ngajak kok nggak mau istrinya, jangan langsung divonis. Ya, tapi cari udur. Oh, barangkali lagi capek. Ya, besok lagi. Barangkali lagi dia pas lagi pikirannya nggak mood, jadi nggak mau melayani. Barangkali lagi ya butuh lain-lain kayak gitu. Langsung vonis, suudon dan seterusnya. Maka ketika bisa melakukan demikian akan nyaman kita, ya gitu. Ibu-ibu juga gitu sama suaminya misalnya biasanya dikasih 1 juta sebulan, biasanya ini dikasih cuma 700. Wah, dia sing 300 kembang tinggi ya. Genah yes. Langsung kayak gitu bisa genah yes, mengaring kae genah. Langsung reangi balik. Reangi masalah itu. Yang enggak kayak gitu. Harusnya oh barangkali untuk ngambil bahan, masa ngambil ban 300.000 ya mungkin motornya rusak gitu kan, untuk perbaikan di bengkel atau mungkin untuk yang lainnya begitu ya, nanti mudah-mudahan ditambah jadi 1 juta lebih gitu, didoakan insya Allah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi berusaha fal tamis lahu al-udra juhdaka fa illam tajid lahu udran faqul fi nafsika. Kalau kamu kok cari-cari kayaknya ini sudah, tapi kayaknya enggak juga ya, maka cari la'alla li akhi udran la a'lamuhu, mungkin dia punya udur tapi saya enggak tahu. Misal ini enggak, mungkin dia punya udur tapi rahasia yang saya tidak tahu. Udah aman insya Allah, enggak perlu suudzon. Maka ini di antara kiat bagaimana kita menghimpun di antara kita biar lemah lembut di antara ahlus sunnah sama muslim itu adalah menjauhkan daripada sifat suudzon. Kemudian berikutnya berkata Sufyan bin Husain, "Dzikra rajulan atau dzakartu rajulan bisu'in 'inda Iyas ibni Muawiyah." Aku menyebutkan seorang laki-laki yang dia suudzon kepada Iyas bin Muawiyah.
Fanadhara fi wajhi, kemudian dia melihat pada wajahku. Wa qala aghawsauta ar-rum, apakah engkau memerangi Rum? Qultu la, tidak. Qala as-sanad wal Hind wa Turki, daerah Sanad, daerah Hindi dan Turki. Qultu la, tidak. Qala afataslamu minka Rum was Sanad wal Hindi wa Turki wa lam yusil minka ahukal muslim, apakah telah berserah diri kepada engkau Rum, Sanad, Hindi dan Turki, walam yafsil minka ahauka al-muslim, dan belum berserah diri kepada engkau saudaramu yang muslim. Qala a'ud ba'daha falam a'ud ba'daha, dia mengatakan aku belum menengok setelahnya. Ya, artinya dia berusaha husnul ibadah kepada saudaranya. Kemudian aku ma ahsanu hadzal jawab min Iyas ibni Muawiyah alladhi kana masyhuran bidzaqa wa hadzal jawab nabut min daqaihi. Ya, di mana Iyas bin Muawiyah menjawab dengan perkataan yang masyhur dalam kecerdasannya. Dia menjawab falam a'ud ba'daha, aku belum kembali setelahnya. Ya, jadi saya belum kembali setelahnya. Hanya dia tetap husnudon. Wa qala Abu Hatim Ibn Hibban al-Busti fi Rawdatil Uqala, al-wajib 'ala al-aqil luzumus salamah bi tarki tajassus an uyubin nas. Yang wajib bagi seorang yang berakal, yang sehat, ya, al-aqil, apa? Luzumus salamah bi tarki tajassus, dia berpegang teguh untuk meninggalkan memata-matai apa? An ayubin nas, dari aibnya manusia, mencari-cari kekurangan saudaranya sendiri. Ma'al istighal bi islahi ayubi nafsihi, dan dia berusaha untuk menyibukkan memperbaiki kekurangan dirinya. Kalau orang sibuk memikirkan kekurangan orang lain dan malah lupa tentang kekurangan dirinya, maka bisa nanti kita celaka. Celaka ketika orang sibuk memikirkan aib orang lain, sementara aib sendiri dia lupa. Tuba liman syahwalahu aibahu an uyubin nas. Tuba liman syahwalahu aibahu an uyubin nas. Berbahagialah, beruntunglah orang yang sibuk memikirkan aibnya dirinya sendiri daripada aib siapa? Orang lain. Fa inna ma ishtaghala bi ayubihi an ayubi ghairihi araha badanahu wa lam yud'am qalbahu. Dan barang siapa yang dia sibuk memikirkan aibnya sendiri dan mengabaikan dari aib orang lain, maka akan istirahat badannya, hatinya juga akan tenang. Sekarang memikirkan orang lain, orang ini enggak berangkat ngaji misal ya kan, udur kan banyak pula kan, tadi bisa jadi karena sakit, karena sibuk kan. Ya sudah, nggak usah dipikirkan, sekarang pikirkan diri sendiri aja. Kita ngajinya sudah serius belum? Setelah ngaji kita cek dulu, udah diamalkan belum? Setelah ngaji, sudahkah kita merenungkan ilmu yang kita amalkan? Itu terus. Kalau belum, ini kekurangan saya masih harus merenungkan lagi ilmu yang saya ketahui, kemudian mengamalkan ilmu yang saya ketahui. Ini akan aroha badanahu wala yuqat qalbahu, dia akan istirahat badannya dan tidak capek hatinya. Fa kullama ittala ala aibin li nafsihi hana alaihi ma yara mislahu min akhihi, maka setiap dia melihat aib dirinya, kekurangan dirinya, ya, misal
saya masih banyak kekurangannya. Misal lah, gak usah jauh-jauh. Saya udah ngaji, tapi ketika dibaca, coba Al-Fatihah. Al-Fatihah misal, sudah tahu terjemahnya belum? Iya ya. Masih ada yang belum tahu terjemahnya. Udahlah, yang pendek lagi ya. An-Nas. Iya ya. Ini kekurangan saya ya. Saya masih banyak kekurangannya. Ketika kita mengetahui kekurangan kita, ya, hana alaihi ma yara mislahu min akhihi, maka dia akan merasa hina, saya merasa kurang. Oh iya ya, maka saya harus belajar terus dan nggak perlu suudzon kepada yang lainnya. Bisa jadi yang nggak berangkat dia dapat pahala karena niatnya ingin dapat pahala, ingin berangkat, tapi karena terhalangi oleh sakit misal. Nah, kita harus husnudzon. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala ya berkah kepada kita semuanya dan berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Yang anak-anak dengarkan dulu. Dengarkan, ikut ngaji. Wa inna ma ishtaghala bi ayubin nasi an ayubi nafsihi umiya qalbuhu wa ta'iba badanuhu wa ta'adzaru alaihi tarku ayubi nafsihi. Barang siapa yang sibuk memikirkan aib orang lain, melupakan aib dirinya sendiri, maka dia akan capek dan dia akan buta tentang dirinya sendiri. Ya, umiya qalbuhu, hatinya buta, dan wa ta'iba badanuhu, dan capek badannya. Maka kita berusaha untuk husnudzon. Ya, husnudzon di antara kita. Biar nyaman di antara sesama muslim, sama ahlus sunnah. Faqala at-tajassusu min syu'abin nifaq. Yang berikutnya bahwasanya tajassus artinya memata-matai, mengorek-orek, mencari-cari, memata-matai kesalahan, kekurangan orang lain adalah bagian daripada sifat munafik. Ya, min syu'abin nifaq. Kalau memata-matai atau suudzon, ya, suudzon itu bagian daripada nifaq, berarti husnudzon bagian daripada sifat apa? Nah, kalau tajassus, mata-matai, suudzon itu bagian daripada kenifakan. Berarti kalau husnudzon bagian daripada apa? Bagian daripada keimanan. Min syu'abil iman. Anna husnudzon min syu'abil iman. Makanya Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wal aqil yuhsinudzon bi ikhwanihi. Dan orang yang berakal maka dia berusaha husnudzon dengan saudaranya. Orang yang berakal berusaha husnudzon dengan saudaranya. Wa yanfaridu bi humumihi wa ahzanihi. Maka ketika dia husnudzon kepada saudaranya, dia akan menjaga dari sifat sedih dan juga duka. Dia akan sekali fresh karena husnudzon kepada temannya. Kama annal jahil yusi'udzon bi ikhwanihi. Sebagaimana orang jahil itu ada suudzon kepada saudaranya. Wala yufakkiru fi janayatihi wa asya'ihi. Dan dia tidak berpikir tentang kesalahan dan penderitaannya ketika dia suudzon kepada saudaranya. Maka Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mari kita sama-sama latihan, melatih diri untuk husnudzon dan menjadi daripada suudzon, prasangka buruk. Ini dilatih kapan?
di mana-mana dalam kehidupan masyarakat juga. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, ya misalnya jangan termasuk ketika punya gawe, terus dipunjung misalnya, ternyata orang kondangan. Ya kemudian kira-kira Pak, yang takon, siapa sih gawe ya? Saya contohkan gitu aja di misalnya, terus muncul ternyata orang kondangan. Kira-kira sih yang perasaan dengan apa? Paham? Curiga. Harusnya mencari beberapa alasan. Oh mungkin dia belum sempat kesini karena ada urut, lagi sibuk di rumah, lagi ada kepentingan. Mungkin juga lagi ada yang sakit kali, atau mungkin ada kepentingan yang lainnya. Ya, jenis aslinya ketika diundang wajibnya kan datang ya. Tapi kalau datang padahal di desa kan gimana gitu ya, gitu kan? Mungkin gitu ada hal yang lain. Jadi kasih udur ya, kasih udur yang banyak sehingga kita akan nyaman. Jadi kalau ketemu den aja prengos gitu, dening aku nemuin dening orang nemuin ya malah melengos ya, ingin tak punya orang tak gitu ya misal gitu. Jadi enggak ada apa-apa ya. Siapa ini Bu? Siapa ini Bu? Siap ya, kita memberi udur ya kepada teman-teman ya, pada saudara kita ya, jika ada halangan apapun memberi udur, insya Allah kan nyaman, akan damai. Nah ini banyak dari antara ini perkataan dari para ulama yang menghibur kepada kita semuanya agar kita lebih hati-hati. Jadi ketika husnudon, maka yang muncul adalah kenyamanan, ketenangan dalam kehidupan kita semuanya. Ini pembahasan tentang larangan suudon dan larangan mencari-cari kesalahan. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya adalah rifqu walin, tentang pentingnya lemah lembut dalam segala permasalahan. Demikian, semoga bermanfaat dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.